Atensi, segera meluncur. Bantuan untuk teman-teman yang ada di Mako, ada 2 kapal yang terbakar. Mohon bantuan untuk Kodiva. Warga merekam saat 2 kapal ikan terbakar di Pelabuhan Masami, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Senin siang. Kebakaran hebat membuat kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. Tim Damkar Banyuwangi yang menerima laporan langsung terjun ke lokasi untuk memadamkan api di dermaga. Sementara tim KSOP Tanjung Wangi, Satpol Air Polresta Banyuwangi bersama TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan sejumlah kapal patroli dan tugboat untuk memadamkan api yang membakar kapal yang hanyut ke tengah laut. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari kapal motor Dinda Jaya dan menyambar ke kapal motor baterai yang ada di sebelahnya. Kebakaran terjadi di saat kedua kapal bersandar di dermaga. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun salah satu anak buah kapal mengalami luka bakar di tangannya saat berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api di atas kapal. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Ainus melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Kini saya akan bacakan laporan dari masyarakat yang sudah masuk ke Lapor Polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Yang pertama dari @Salim Muardi 2001X. Pak Polisi, lapor di Jalan Brigjen Zain Hamid, Medan, rawan terjadi perampokan begal. Korbannya kebanyakan driver ojol. Mohon dilakukan patrolinya, Pak. Dan kemudian dari Anwar Aja 15, lapor Pak Polisi, mohon ditertibkan oknum yang memaksa meminta uang mengatasnamakan organisasi warga di Jalan Kalangsari, Karawang, membuat resah warga, khususnya para pedagang. Dari Ringo 808, lapor Pak Polisi di Jalan Komarudin, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Saat pagi dini hari sering terjadi begal dengan senjata tajam. Mohon patrolinya Pak, agar warga merasa aman saat bepergian. Ya pemirsa, itu tadi laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Kini kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, berdalih bertanya alamat, 2 bocah perempuan di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penculikan pemotor wanita. Meski akhirnya dipulangkan, namun perhiasan korban raib digasak pelaku. Satu baju merah tuh. Safety-nya mana safety-nya ini? Inilah rekaman CCTV detik-detik sejumlah bocah perempuan dihampiri seorang pengendara motor wanita saat tengah bermain bersama temannya di Jalan Taman Anggrek, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban yang merupakan siswi kelas 5 sekolah dasar itu diketahui diajak pelaku berboncengan motor. Dalam aksinya, pelaku berdalih minta diantar mencari alamat. 2 korban akhirnya mau menunjukkan lokasi yang dimaksud. Dengan cekatan, pelaku menggasak perhiasan emas yang digunakan korban lalu menurunkannya di kawasan Kalideres. Setelah melintasi mereka agak jauh, baru mereka histeris nangis bahwa temannya adalah diculik. Nah, informasi yang didapat oleh saya adalah yang satu yang tidak pakai perhiasan berbaju merah dilepas di sekitaran pintu seng. Yang berbaju kuning yang pakai perhiasan kalung, menurut informasi dari keluarga yang lapor ke saya adalah dilepas di sekitaran Kalideres. Berbekal hasil rekaman, kedua orang tua korban melaporkan kejadian ke aparat kepolisian sektor Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat meminjamkan motor. Di Sidoarjo, Jawa Timur terdapat modus baru aksi penipuan. Motor milik penjual nasi sambelan dibawa kabur 2 pria yang menyamar sebagai pembeli dengan modus meminjam motor. Inilah video CCTV di warung milik Suhermanto di kawasan Sedati, Sidoarjo.
Kejadian itu bermula saat kedua pelaku mendatangi warung makan dan bertanya mengenai harga satu kotak nasi di warung milik korban. Mereka mengaku nasi kotak tersebut akan digunakan untuk makan siang di acara kantornya. Di tengah proses menyiapkan pesanan, salah satu pelaku pergi meninggalkan satu pelaku lainnya di warung berdalih akan membeli kue. Baru kemudian pelaku satunya minta diantar ke kantornya dan terjadi aksi penipuan motor milik korban dengan dalih meminjamkan KTM. Motor milik korban yang raib itu baru dibeli secara kredit 1 minggu sebelum kejadian. Saya barusan kehilangan motor baru itu baru saya pakai sekitar 7 hari, 6 hari, 7 hari. Saya kedatangan customer yang mau beli atau mau pesen masuk ke tempat saya. Nah, ternyata dia itu modus, jadi beli nasi kotak 25 bungkus itu mau dikirim ke kantornya di Jalan Lejen Suprapto nomor 9D di kantor Umroh. Usai kejadian itu, korban kemudian melaporkan kejadian penipuan ke kantor polisi, namun hingga saat ini, motor korban belum juga diketemui. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, melaju kencang sebuah truk box menabrak angkutan kota, warung, dan gerobak di Sukabumi, Jawa Barat. 4 orang termasuk sopir dan kernet truk luka-luka akibat kecelakaan ini. Beginilah kondisi angkutan kota jurusan Bayangkara yang ringsek usai ditabrak truk box di Jalan Bayangkara, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pingsan ya. Kondisi angkot bagian depan dan belakang ringsek usai dihantam truk. Selain menabrak angkot, truk juga menabrak warung dan gerobak yang berada di pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun sopir angkot, ojek online dan sopir truk mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit Setukpa Polri dan Ashifa untuk mendapatkan perawatan medis. Truk diduga oleng hingga menyeruduk angkot yang sedang berhenti di badan jalan serta sebuah warung dan gerobak. Mabok supir teh, emang rem bolong katanya. Supir teh subante nanti ban bituban, itu kadio tak kana mobil. Joger mobil teh nyeret kadio tanya. Nyeret kadio supirna ngacang kaditu. Kana ieu kana gerobak cilok, kana gerobak bensin. Yang dimana akibatnya adalah untuk sementara kendaraan yang terkena dari truk tersebut dalam keadaan rusak dan juga untuk korban-korban sudah kita larikan ke rumah sakit terdekat. Dan dari Unit Gakum juga sedang dalam proses penyelidikan dan juga sudah mengevakuasi dari kendaraan-kendaraan tersebut serta melaksanakan olah TKP. Petugas kepolisian langsung mengevakuasi bangkai angkot untuk dibawa ke Mako Lantas Polres Sukabumi Kota. Kasus ini kini ditangani Unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku curanmor nekat membawa kabur sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari tempat korban sedang duduk di kawasan Koja, Jakarta Utara. Meski sempat dikejar korban, namun kedua pelaku langsung kabur. Dari rekaman CCTV, 2 pelaku nekat yang melintas tiba-tiba berhenti di pinggir jalan di samping sepeda motor yang terparkir di Jalan B. Rawabada Koja, Jakarta Utara. Melihat kunci masih tergantung di sepeda motor, seorang pelaku kemudian turun dan langsung membawa kabur sepeda motor milik karyawan Es Kristal. Sadar sepeda motornya dibawa kabur, korban yang sedang duduk tidak jauh dari sepeda motornya berusaha mengejar. Namun, kedua pelaku kabur dari kejaran korban. Korban lupa mencabut kunci sepeda motornya usai mengantarkan Es Kristal dan baru sadar ketika melihat sepeda motornya dibawa kabur pelaku. Lagi sepi banget sih, soalnya ada mobil masuk kan. Mobil masuk, terus keadaan macet, di sini sepi, langsung aja juga sih. Itu habis nganter barang apa gimana? Nganter es. Habis nganter es, terus taruh sini. Taruh sini. Kuncinya nyantol tetap? Kuncinya lupa dicabut.
Diketahui kawasan Rawabadak merupakan kawasan rawan pencurian kendaraan bermotor. Dalam 1 bulan 3 kali warga kehilangan sepeda motornya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di kolong tol Tanah Merdeka kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, polisi dan warga luka bakar disiram air keras oleh para pelaku saat mencoba membubarkan tawuran. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Anda bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan Anda juga dapat menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi ini. Pemirsa, cuplikan program Berita iNews dapat juga Anda saksikan di YouTube @official_iNews. Setelah ini, Anda dapat menyaksikan program iNews Today bersama rekan kami Pram Senjaya dan Rosalyn Q langsung dari iNews Center Jakarta. Saya Gede Satria, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan.